Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Atina Hidayati, dosen Perbankan Syariah Universitas Islam Tribakti Lerboyo, Kediri. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah teman-teman menonton video pembelajaran kali ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar auditing dalam konteks manajemen perbankan syariah. Untuk subcapaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup audit dalam perbankan syariah. Dan juga mahasiswa mampu menguraikan prinsip dan konsep audit syariah. Yuk kita simak videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar auditing syariah. Apa sih yang dimaksud dengan auditing itu? Nah, auditing merupakan proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara objektif. Jadi yang dimaksud audit itu ya mengevaluasi atau melihat bagaimana kejadian secara real. Pelaksanaan audit harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu proses yang sistematis. Jadi proses yang terstruktur. Oke, yang kedua yaitu menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif. Nah, jadi seorang auditor itu harus mampu menghimpun dan mengevaluasinya secara objektif, bukan secara. Yang ketiga yaitu asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi. Apa sih asersi itu? Yaitu pernyataan atau rangkaian secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. Yang kelima, kriteria yang telah ditentukan. Ya, yang keempat dan kelima ini sangat berkaitan menentukan tingkat kesesuaian dan kriteria yang ditentukan. Oke, yang selanjutnya yang keenam, menyampaikan hasil-hasilnya. Jangan lupa setelah audit, hasil-hasil tersebut harus tersampaikan. Dan yang terakhir ada para pemakai kepentingan. Nah, ini yang paling penting. Tugas auditor itu salah satunya adalah membantu para pemakai kepentingan. Audit dalam Islam adalah salah satu unsur pendekatan administratif. Pendekatan administratif itu berarti kita melihat, mengolah, dan menyesuaikan bagaimana sih administrasi yang terjadi pada perusahaan perbankan tersebut atau perusahaan-perusahaan syariah tersebut. Tujuan dan fungsi auditing syariah yang pertama, menilai tingkat penyelesaian dari suatu tindakan. Penilaian hal utama yang dilakukan seorang auditor. Yang kedua, memperbaiki kesalahan. Dan yang ketiga, memberikan reward atas keberhasilan pekerjaan. Dan yang terakhir, memberikan punishment untuk kegagalan. Nah, Accounting and Auditing Organization for Islamic mengesahkan 5 standar audit pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu Objective and Principle of Auditing. Oke, yang kedua Auditor's Report. Jadi seorang auditing itu atau auditor harus memberikan laporannya. Yang ketiga Terms of Audit Engagement. Yang keempat ada Syariah Supervisory Board, yaitu lembaga pengawas syariah. Ini sangat ditentukan atau sangat penting. Dan yang terakhir ada Syariah Review atau tinjauan syariah. Landasan ini berhubungan dengan pedoman atau dasar hukum yang diambil oleh auditing syariah. Ada pada surat Al-Hujurat ayat 6. Selanjutnya ada postulat auditing. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan audit itu disebut dengan postulat. Yang selanjutnya ada teori auditing. Mengapa teori auditing itu sangat penting? Karena dia itu menjadi dasar seorang auditor untuk bekerja atau bertindak. Oke, selanjutnya kita membahas tentang struktur auditing. Yang dimaksud struktur auditing itu yang berkaitan dengan kinerja auditor. Selanjutnya ada standar auditing. Yang pertama ada standar umum yang berkaitan dengan hal yang mengatur mutu profesional auditor dan persyaratan pribadi auditor. Yang kedua ada standar pekerjaan umum. Standar ini mengatur bagian
Pertimbangan yang harus digunakan dalam pelaksanaan audit disebut juga dengan standar pekerjaan pribadi, yaitu yang berkaitan dengan pekerjaan internal seorang auditor. Yang terakhir ada standar pelaporan, bagaimana auditor itu menyusun pelaporannya, mengatur pertimbangan yang digunakan dalam menyusun laporan audit. Dan etika dalam praktek audit, jangan lupa. Etika seorang auditor itu sangat dibutuhkan atau sangat penting. Kenapa? Yang pertama, integritas. Bagaimana auditor itu harus jujur, adil, dan berpegang teguh pada kebenaran dalam menjalankan audit. Jadi tidak boleh curang, tidak boleh berpihak pada satu orang atau berpihak pada perusahaan lain. Yang kedua, objektivitas. Secara objektif, secara nyata melihat bahwa perusahaan tersebut dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peraturan atau tidak. Kalaupun tidak, berarti harus mendapatkan punishment atau ganjaran atas perbuatannya. Yang ketiga ada kompetensi profesional dan kecermatan. Salah satu etika seorang auditor yaitu harus cermat, tidak kerusa-kerusu, tidak seenaknya sendiri. Harus tahu bahwa ketika ada kata yang sulit dipahami, ketika ada laporan yang sulit dipahami, harus tanya, harus cermat, harus memikirkan ternyata yang dimaksud seperti ini. Dan yang keempat ada kerahasiaan. Nah, auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit. Tidak boleh membocorkan, tidak boleh memberikan informasi kepada orang lain sekalipun orang lain itu ada pada kantor yang sedang diaudit. Yang terakhir ada perilaku profesional. Nah, ini apa bedanya perilaku profesional dan kompetensi profesional? Kalau perilaku itu lebih ke tingkahnya, ke sikapnya. Kalau kompetensi profesional lebih ke keilmuannya, lebih ke pengetahuannya. Selanjutnya ada pentingnya etika audit. Audit harus menjaga etika, menjaga profesinya ini. Yang pertama ada menjaga integritas profesi. Dan yang kedua ada meningkatkan kepercayaan publik. Penerapan prinsip etika oleh auditor membantu membangun kepercayaan masyarakat, mencegah pelanggaran. Kode etik auditor membantu mencegah pelanggaran yang dilakukan seorang auditor. Jadi ketika ada aturan tentang kode etik, para auditor itu bisa mencegahnya atau bahkan jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan yang terakhir ada mendorong perbaikan. Tugas apa sih? Coba mencari salah satu hasil audit dari auditor syariah dan dari lembaga audit dari perbankan syariah. Ringkaslah bagaimana temuan yang dilakukan seorang auditor itu. Hasil apa yang didapatkan seorang auditor ketika mengaudit perusahaan lembaga keuangan syariah. Auditor itu melakukan tugasnya sesuai dengan prinsip syariah. Nah, setelah tadi sudah disampaikan materi tentang konsep dasar auditing, setelah itu ada tugas, coba yuk kita ukur bersama-sama bagaimana sih kemampuan teman-teman tadi setelah menyimak konsep dasar auditing. Bisa nih diklik di link tersebut, oke? Untuk linknya bisa dilihat di caption bawah. Selamat mengerjakan. Nah, jangan lupa ya, kita harus tetap belajar bagaimana auditing syariah itu dapat dilakukan atau dapat berjalan secara lancar. Jangan melupakan konsep-konsepnya dari seorang auditor syariah. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.